Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang rancangan sistem analisis sentimen review produk pada Shopee. Adapun saya sebagai anggota bernama Amhar Syafur Nasution, NIM 257056007. Dan saya Muhammad Ruli Repangga dengan NIM 25705608. Selanjutnya saya Octavia Rulianti dengan NIM 257056009. Selanjutnya saya Najia Silmi Lubis dengan NIM 257056010. Rancangan sistem analisis sentimen review produk. Adapun outline topiknya, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga alasan pemilihan topik, yang keempat batasan masalah, yang kelima penelitian terdahulu, yang keenam sumber data, 7 arsitektur umum, yang kedelapan implementasi sistem, yang kesembilan pengujian sistem, yang ke-10 evaluasi, yang ke-11 kesimpulan, yang ke-12 saran, dan yang ke-13 daftar pustaka. Next. Adapun latar belakang, yang pertama ulasan dan komentar dari pembeli sebelumnya menjadi sumber informasi utama bagi calon pembeli untuk menilai kualitas, fungsi, dan kepuasan terhadap produk. Yang kedua, jumlah ulasan yang sangat besar menyulitkan konsumen dalam memahami kualitas produk secara objektif. Yang ketiga, ulasan produk bersifat tidak terstruktur dan beragam. Gaya bahasa, emosi, dan ketidakseimbangan distribusi sentimen. Yang keempat, oleh sebab itu, keperluan pendekatan multi aspek dalam analisis ulasan produk untuk menghasilkan informasi ulasan produk agar pemahaman terhadap persepsi pelanggan menjadi lebih akurat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu konsumen maupun penjual mengalami keterbatasan dalam memperoleh gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai kualitas produk, tingkat keterlibatan pelanggan, serta opini pelanggan yang sebenarnya berdasarkan ulasan yang tersedia. Dengan besarnya jumlah ulasan, ketidakseimbangan distribusi sentimen, serta variasi bahasa, emoji, dan sarkasme meningkatkan kompleksitas analisis. Selanjutnya, alasan pemilihan topik. Konsumen seringkali membeli barang secara instan melalui platform online shop tanpa dapat melihat atau mencoba produknya secara langsung. Kondisi ini menyebabkan ulasan dan komentar pelanggan menjadi salah satu sumber informasi utama dalam menilai kualitas, karakteristik, dan tingkat kepuasan terhadap suatu produk. Selanjutnya, adapun batasan masalahnya. Yang pertama, analisis hanya dilakukan pada komentar atau ulasan produk yang tersedia di platform Shopee dengan sumber data yang berasal dari dataset Kaggle. Lalu yang kedua, mode prediksi difokuskan pada 4 aspek klasifikasi, yaitu topik, tingkat engagement, sentimen, dan sarkasme. Lalu yang ketiga, penanganan ketidakseimbangan data dibatasi pada penerapan metode class weighting pada fungsi loss tanpa menggunakan teknik penyeimbangan data lainnya. Lalu yang keempat, ada interpretasi hasil analisis hanya digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai opini pelanggan terhadap produk dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi pembelian secara spesifiknya. Adapun penelitian terdahulunya, yang pertama judul Multi-Task Learning for Sentiment Analysis with Part Sharing and Task Recognition Mechanism, yaitu yang mempunyai kesamaan menggunakan MTL dan analisis sentimen. Adapun research gap-nya tidak menangani engagement, sarkasme, atau SI. Yang kedua yaitu judulnya Captum, Unified and Generic Model Interpretability Library for PyTorch, yang mempunyai kesamaan proyek juga menggunakan Captum atau XAI. Dan research gap-nya, Captum hanya library, belum langsung untuk analisis multi tugas. Dan adapun penelitian terdahulu lainnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah sumber data. Dataset ulasan produk e-commerce Shopee yang diperoleh dari Kaggle yang berisi 2.682 ulasan data pengguna yang terdiri dari beberapa atribut seperti username, rating,
komen, topik, sarkasm, engagement, dan sentimen. Lalu ulasan mencerminkan opini, pengalaman, dan persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan e-commerce. Selanjutnya, data bersifat teks tidak terstruktur dengan variasi bahasa, ekspresi emosional, dan gaya penulisan. Selanjutnya, arsitektur umum. Proses yang kami dimulai dari dataset yang kami beri nama mtl_manual.xlsx yang kemudian melalui tahap pre-processing. Selanjutnya, dilakukan data balancing dengan penyesuaian loss weight untuk menjaga keseimbangan pada task rating, sentimen, sarcasm, dan engagement. Selanjutnya, kami melakukan split data untuk model dengan perbandingan 80% itu data training, 10% data validation, dan 10% data testing. Kemudian kami fine tuning menggunakan Indobird untuk menjalankan beberapa task secara bersamaan dalam kerangka MTL atau multitask learning. Untuk meningkatkan interpretabilitas model, kami menggunakan pendekatan explainable AI melalui Chaptom yang dimiliki integrated gradients. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya ada pre-processing data. Nah, pada tahap pre-processing data ini itu merupakan langkah awal sebelum kami memasukkan data tersebut untuk dilatih dengan model yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Berikut pre-processing yang dilakukan pada penelitian ini antara lain yang pertama ada pemeriksaan label, lalu yang kedua label encoding untuk sentimen, topik, engagement, dan sarcasm. Lalu yang ketiga ada pengecekan missing value pada setiap kolom. Lalu yang keempat ada penanganan missing value. Lalu yang kelima ada penghapusan data duplikat. Dan yang keenam lower case. Dan yang ketujuh adalah emoji to text. Jadi mengubah emoji untuk menjadi teks. Selanjutnya implementasi sistem. Yang pertama dataset MTL Clean Emoji XLSX yaitu Excel-nya telah melalui processing sebelumnya yaitu dengan normalisasi teks, konversi emoji ke teks dan penghapusan duplikasi serta pemeriksaan data lainnya. Dataset yang dari awal hingga selanjutnya ini dia berubah menjadi 2.675 data. Lalu dibagi menjadi train, validation, dan test secara stratifikasi berdasarkan topik. Lalu ketika dicek distribusi kelas itu ternyata tidak seimbang sehingga diterapkan loss weighting menggunakan compute class weight untuk menangani kelas minoritas. Mungkin bisa dilihat visualisasi data dari distribusi kelas. Datanya sangat condong ke mayoritas. Jadi ada beberapa data yang minoritas yang sangat amat jomplang untuk beberapa kelas. Lalu selanjutnya, model yang digunakan adalah multitask BERT dengan fine tuning Indobird dengan 4 task yaitu topik, sentiment, engagement, dan sarcasm. Lalu model itu dilatih selama 3 epoch menggunakan ADAMWE dan cross entropy loss berbobot dengan loss menurun di setiap epoch. Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan interpretabilitas, diterapkannya explainable AI guna mengidentifikasi kata atau emoji yang paling berpengaruh terhadap prediksi model. Mungkin bisa dilihat ini merupakan model yang kami gunakan dalam membuat sistem ini. Lalu bisa dilihat penurunan nilai loss dari epoch pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa model berhasil menyesuaikan bobot internal dan belajar representasi yang lebih baik dari data. Dan hasil training selama 3 epoch dapat dilihat pada tabel. Jadi epoch yang pertama itu lossnya 2,8, lalu yang kedua 1,6, dan yang ketiga 1,1. Jadi menurut kami itu sudah sangat cukup dan dapat dilihat bahwa angkanya secara signifikan turun. Jadi penurunan loss ini menunjukkan kemampuan model dalam mengoptimalkan prediksi pada semua task, termasuk kelas minoritas dan penerapan loss weighting. Adapun pengujian sistemnya yaitu alur pengujian, input komentar. Adapun keterangannya yaitu pengiriman cepat tetapi kualitas produknya kurang memuaskan, dan adapun outputnya dan seperti pada layar berikut. Selanjutnya adalah evaluasi.
Yang pertama, tahap evaluasi model dilakukan pada data validation untuk menilai kinerja model dari multitask-BERT dalam memprediksi keempat task secara bersamaan, yaitu antara topik, sentimen, engagement, dan sarcasm. Yang kedua, model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, and F1 score dengan pendekatan weight untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu memprediksi topik dengan akurasi 88% dan F1 score 89,2%, sentimen dengan akurasi 89,9% dan F1 score 91,1%. Engagement dengan akurasi 78,3% dan F1 score 79,7% serta sarcasm dengan akurasi 84,6% dan F1 score 89,4%. Nilai precision juga tinggi untuk semua task, terutama pada sarcasm dengan hasil 96,5% yang menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi kelas positif dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan multitask learning itu berhasil melakukan klasifikasi topik, sentimen, engagement, dan sarkasme secara dengan representasi teks yang sama. Indobert juga efektif dalam memahami karakteristik bahasa Indonesia yang informal termasuk singkatan dan emoji pada ulasan e-commerce. Selanjutnya, ketidakseimbangan kelas dapat ditangani dengan loss weight sehingga model lebih adil terhadap kelas minoritas. Penerapan explainable AI atau integrated gradient juga meningkatkan transparansi dengan menunjukkan token yang berpengaruh pada prediksi. Pendekatan multitask learning berbasis Indobert berhasil mengklasifikasikan topik, sentimen, engagement, dan sarcasm secara simultan dengan performa yang baik. Topik accuracy itu 88,0%, F1 itu 89,2%, sentimen accuracy-nya 89,9%, F1 score-nya 91,1%, engagement akurasinya itu 78,3%, F1 score-nya 79,7%, sarcasm akurasinya 84,6%, F1 score-nya 89,4%, didukung dengan loss weight untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas serta explainable AI untuk meningkatkan transparansi model. Lalu selanjutnya ada pun saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah memperluas dan perkaya dataset agar meningkatkan generalisasi dan stabilitas model. Lalu yang kedua, mengeksplorasi metode penanganan ketidakseimbangan data lain selain loss weighting. Lalu mengembangkan arsitektur MTL atau multitask learning yang lebih adaptif yang mengurangi negative transfer. Lalu selanjutnya ada meningkatkan explainable AI ke level kalimat atau aspek agar lebih mudah dipahami pengguna non-teknis. Lalu selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem dalam bentuk aplikasi atau dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada daftar pustaka, mungkin dapat dilihat. Selanjutnya kami akan menampilkan sistem untuk melakukan pengujian sistem pada codes-nya. Ini merupakan sistem yang telah berhasil kami olah. Yang pertama ada import libraries, mungkin bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada loading data untuk Excel-nya. Lalu ini merupakan hasil dari load data yang telah kami lakukan, bahwa dataset loaded successfully dengan jumlah baris yaitu 2682 serta berisikan kolom. Lalu selanjutnya ada pre-processing data cleaning untuk label. Lalu ada label encoding. Jadi kami yang pada dataset yang pertama, topik, engagement, dan sentimen itu berupa teks, sedangkan machine learning atau deep learning hanya membaca angka. Maka kami akan melabelkan atau melabel encodingnya negatif 0, netral 1, positif 2. Terus topik map, produk 0, harga 1. Layanan 2, pengiriman 3, umum 4. Lalu selanjutnya ada engagement map, low 0, medium 1, high 2. Dapat dilihat perbedaannya di sini yang masih berupa teks dan yang ini telah di-encodingkan untuk bagian ini. Lalu selanjutnya ada menampilkan missing value.
ketika dicek ternyata missing value-nya untuk username tersisa satu. Yang memiliki missing value adalah baris yang 424 dengan username none, artinya username tersebut tidak memiliki nama, namun dia memiliki isi dari kolom yang diperlukan untuk melakukan pembuatan model atau melakukan training model. Lalu untuk menangani hal tersebut, dibanding kami menghapus kolom tersebut, walaupun username tidak diperlukan dalam pemodelan, tapi kami memerlukan data yang lainnya pada kolom yang lain, yaitu sentiment encoding, topic encoding, engagement, dan sarcasm encodingnya. Lalu selanjutnya kami melakukan penanganan dengan generate secara otomatis, mengisi dengan memberi nama anonymous, dimulai dari I plus 1 4D, artinya memulai itu dari 0001. Lalu ketika kami cek bahwa missing value itu sudah ditangani dengan baik, jadi total missing value kami sudah 0. Lalu selanjutnya kami akan mengecek data setelah penanganan missing value. Barisnya masih 2682. Lalu kami akan menampilkan tampilan data duplikat. Kami mengecek apakah ada komentar yang lebih dari satu untuk satu orang username. Untuk bagian nomor 8, yaitu ada pre-processing untuk menampilkan data duplikat. Di sini kami menampilkan data-data duplikat, yaitu ada terdapat 12 data duplikat dengan 5 username. Jadi untuk 19_9.19 itu dia ada double, jadi mungkin yang kami perlukan hanya satu. Jadi kami akan menghapus yang lebih dari satu dengan komentar yang sama. Selanjutnya kami melakukan penanganan duplikat, itu yang pertama dari 2682. Setelah kami drop duplikat atau kami menghapuskan data duplikasinya, bersisa 2675. Lalu ada tipe data setiap kolom, karena yang diperlukan dalam machine learning atau deep learning ketika untuk proses fine tuning itu hanya yang bersifat integer. Jadi sekalipun kami memasukkan ke dalam satu Excel itu username dan rating, tapi yang kami perlukan untuk melakukan sentimen atau masuk dalam pelatihan modelnya itu hanya yang sudah di-encodingkan. Lalu yang selanjutnya ada simpan data final. Kami menyimpan yang kami perlukan saja, yaitu topik yang sudah di-encoding, sentiment encoding, engagement encoding, sarcasm encoding. Lalu kami menyimpan itu dalam MTL clean final. Lalu selanjutnya kami akan melakukan lowercase command. Jadi supaya semuanya disamaratakan, tidak ada lagi kapital, jadi kami melowercase dari setiap komentar yang memiliki kata yang ada kata atau huruf dari kapitalnya, huruf kapital. Lalu selanjutnya adalah emoji menjadi teks. Di sini kami tidak menjadikan emoji itu sebagai noise, lalu kami data preprocessing-kan dengan menghapus emoji, melainkan kami mengubah emoji tersebut menjadi teks. Jadi di sini kami akan mengubah agar menjadi teks yang dapat dilihat. Di sini ada sparkle, lalu nanti komen emojinya pada teksnya adalah sparkles. Lalu ini ada bentuk love, tangan. Lalu di sini kami menghasilkan heart, hands, light, skin tone untuk teksnya. Ini menggunakan library emoji. Jadi akan mengubah emoji menjadi teks. Lalu kami menyimpan data final with emoji text itu karena kami sudah mengubah komen emoji yang pertama hanya menjadi emoji, lalu yang kedua sudah menjadi emoji teks. Kami simpan, kami buat dengan nama MTL clean emoji dengan total baris yang sama, yaitu 2675. Lalu selanjutnya kami melakukan pengecekan terkait distribusi kelas. Dapat dilihat ini merupakan distribusi kelasnya sangat jomplang atau tidak seimbang, karena akan pastinya kalau data yang tidak seimbang akan condong ke mengenal data mayoritasnya. Lalu ini visualisasinya. Lalu kami akan melakukan pemodelan.
Yang pertama adalah kami meload dataset finalnya. Yang kita perlukan tadi adalah MTL clean emoji. Lalu kami melakukan split dataset train file test dari 2675 ini dibagi menjadi 80%, 10% dan tes 267. Lalu selanjutnya ada penanganan ketidakseimbangan data dengan class weight. Pertama kami akan menghitung dulu class weight dari setiap kelas topik, sentiment, engagement, dan sarcasm dapat dilihat. Lalu kami akan mempreparekan dataset objeknya untuk model. Nah, di sini kami menggunakan define loss function. Artinya, dengan NN cross entropy loss ini, dia akan membuat bobot kelas minoritas. Misalnya sarcasm ini sensornya 0,5172, yang mayoritasnya 15,0704. Jadi, bobot yang paling kecil ini akan diberi bobot yang paling besar agar dapat membaca kelas minoritasnya. Lalu di sini kami melakukan define multitask modelnya untuk MTL BERT-nya. Ini model yang kami gunakan, yaitu ada topic head, sentiment, engagement, dan sarcasm. Lalu kami melakukan optimizer, data loaders, dan training loop. Di sini tadi sudah kami jelaskan juga bahwa kami melakukan epoch 3 kali untuk melakukan training. Dapat dilihat ini hasilnya. Lalu kami akan dari hasil yang sudah signifikan tersebut, kami menyimpan model finalnya ke dalam MTL Indobert Final. Nanti muncul juga dan disimpan dalam PTH. Lalu load model finalnya, karena kami akan melakukan testing. Di sini kami predict comment with label dulu. Apakah berhasil? Di sini kami menggunakan bagus sih produknya, tapi pengirimannya lama banget contohnya. Lalu prediksinya menghasilkan ini, topik 3, sentimen 2, engagement 2, sarcasm 1, dengan keterangan topik pengiriman sesuai bagus sih produknya, tapi pengirimannya lama banget. Dia akan membaca topik yang dibicara ini pengirimannya lama banget. Terus sentimennya positif, karena tidak ada kata negatifnya di sini. Engagementnya high, lalu sarkasmnya sarkastik. Di sini kenapa dia menangkap sarkastik? Karena dia menangkap kalimat positif namun bersifat ironi ataupun memiliki makna negatif, dan juga dapat dilihat dari emojinya. Lalu di sini kami melakukan lagi dengan model XAI-nya. XAI yang kami gunakan adalah CAPTEM, di mana metode ini dia menggunakan integrated gradients. Dia menggunakan integrated gradients. Lalu selanjutnya integrated gradients ini XAI akan mengambil fungsi bantu ambil kata yang paling berpengaruh. Biasanya diberi nama dengan top token. Jadi dia akan memberi nilai dari setiap kata yang paling berpengaruh. Lalu selanjutnya ini ada prediction testingnya. Di sini user akan memasukkan komentar baru dengan menjalankan baris code ini. Dia akan menghasilkan hasil analisis prediksi. Contohnya, ketika dijalankan, user akan masukkan, contohnya kita mengatakan bagus produknya, tapi lama banget pengirimannya. Kita masukkan emoji, kita running terlebih dahulu untuk tanpa emojinya. Topiknya pengiriman, bagus produknya tapi lama banget pengirimannya. Topiknya pengiriman karena dia di sini alasannya, pada alasan ini kami menggunakan XAI tadi. Jadi pengiriman ditentukan dari kata pengiriman karena kata ini secara langsung merujuk pada objek pengiriman. Nah, kenapa dia menjawab pengiriman dari XAI-nya? Karena berarti itu merupakan top token dari topik, dari atribut topik itu. Lalu selanjutnya ada sentimen. Prediksi positif muncul karena komentar mengandung kata seperti pengiriman produknya lama yang menunjukkan. Jadi sebenarnya di sini kenapa ada 3? Karena di sini kita ngerunning, kita akan membuat 3 atribut top token yang paling berpengaruh dari si sentimennya. Lalu selanjutnya prediksinya medium karena sebenarnya ini singkat saja. Bagus produknya tapi lama banget pengirimannya. Itu sebenarnya singkat saja. Jadi engagementnya medium, tidak sedikit dan tidak banyak. Karena ada juga yang sarcasmnya high, yang engagementnya high, medium, dan low. Lalu di sini ada sarcasm. Jadi kenapa dia sarcasmnya sarkastik?
Prediksi sarkastik muncul karena komentar mengandung kata atau emoji yang mengirimnya produknya berisinya. Jadi pengirimannya produknya. Tapi di sini ada koma, artinya itu adanya emoji yang seperti itu, dan juga ada ironi yang memberi sinyal kuat bahwa komentar bersifat sarkastik. Karena sebagai manusia pun menilainya bagus sih produknya, tapi lama banget pengirimannya. Ternyata ada makna yang masih bersifat negatif. Sekian dari presentasi kami terkait rancangan sistem analisis produk sentimen review produk.